Ya, anak-anak sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Baiklah, Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Nggak ada yang sakit kan? Apa ini ada yang Zoom bertahan sakit semua? Kena virus? Sudah sembuh, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Harapannya nanti kalau udah offline semua sembuh, sehat, kita bisa tetap bersama. Amin. Kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Doa dalam hati. Doa selesai. Baik, terima kasih. Pada pagi ini. Sebelumnya di sini hadir semua kan? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Sebelumnya alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran ada yang membacakan surat pendek dulu. Devi membacakan surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih Devi sudah membacakan surat Al-Ikhlas. Harapannya kita tiap pembelajaran nanti dibiasakan untuk membaca surat pendek supaya menambah kita. Oke, sebelumnya di sini ada yang kita belajar apa? Ya, Belum tahu, Bu. Belum, Bu. kan belajar tentang limit fungsi aljabar. Sudah pernah dengar limit fungsi aljabar? Belum, Bu. Belum ya? Belum, Bu. Ini kita akan belajar bareng-bareng untuk mengetahui tentang limit fungsi aljabar. Nah, tujuan itu siswa itu bisa mampu memahami konsep limit fungsi aljabar menggunakan sifat-sifat yang ada di limit itu. Selanjutnya, siswa tahu tentang penggunaan limit dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya limit ini fungsinya di kehidupan sehari-hari untuk menentukan kadaluarsa makanan itu menggunakan limit fungsi ini. Oke. Sebelumnya video semoga terdengar. Nanti kalau tidak terdengar kita skip aja ya. Artinya tidak memungkinkan untuk karena bermasalah audio Ibu. Jadi kita materi pembelajaran kita pada pagi hari ini.
Bentar. Sudah terlihat anak-anak? Terlihat, Sudah. Bu. Oke. Nah, di situ mengapa sih kita harus belajar tentang limit? Nah, di sini limit itu menjelaskan tentang suatu fungsi jika batas tertentu didekati. Mengapa didekati? Karena suatu fungsi pada umumnya tidak terdefinisi pada titik tertentu, meskipun suatu fungsi terkadang tidak terdefinisi pada titik tertentu. Kan kita tahu kalau fungsi itu titiknya itu tidak menentu. Nah, akan tetapi itu masih bisa dicari dengan limit ini, karena limit itu sesuatu yang mendekati. Nah, di situ ada rumusnya. Lim X mendekati A, Fx sama dengan L. Nah, di situ artinya jika X mendekati A dan X tidak sama dengan A, maka Fx mendekati L. Pendekatan X ke A mampu dilihat dari dua sisi, yaitu sisi kiri dan kanan. Atau dengan istilah lain, X bisa mendekati dari arah kiri dan kanan, sampai menghasilkan limit kiri dan kanan. Nah, di situ ada macam-macam sifat limit. Ini bisa diperhatikan ya. Mulai dari limit X mendekati C, K sama dengan K, dan seterusnya, sampai ke sifat nomor 9. Jadi itu silakan nanti Ibu bagikan ini PPT-nya untuk sifat-sifat limit sebagai bahan kalian mengerjakan soal. Nah, selanjutnya ada beberapa metode dalam mengerjakan limit aljabar. Yang pertama ada substitusi, yang kedua pemfaktoran, yang ketiga membagi pangkat tinggi penyebut, dan yang keempat mengalihkan dengan faktor sekawan. Oke, kita lihat contoh untuk metode substitusi. Metode substitusi ini metode yang paling mudah, karena kita tinggal memasukkan nilai X mendekati berapa. Di situ contohnya metode substitusi, yaitu hanya mengganti peubah yang mendekati pada nilai tertentu dengan fungsi aljabarnya. Contohnya di situ sudah ada limit X mendekati 1, 3X dikurang 1 sama dengan, nah kita tinggal memasukkan angka satunya ke X-nya. 3 dikali 1, berapa 3 dikali 1? 3, Bu. Nah, di situ nilainya 3 ya berarti. Terus tinggal dikurang 1 sama dengan 2. Jadi 2. nilai fungsi limit aljabar tersebut yakni limit X mendekati 1, 3X dikurang 1 sama dengan 2. Mudah kan? Ada yang ingin ditanyakan tentang metode substitusi? Belum, Bu. Belum ya? Kita lanjut ke metode ini, pemfaktoran.
Metode pemfaktoran ini digunakan jika metode substitusi menghasilkan nilai limit tak terdefinisikan. Contohnya seperti ini ya. Limit X mendekati 2, X kuadrat min 4 per X min 2. Itu ketika kita menggunakan metode substitusi, ternyata nilainya itu 0 per 0. Atau itu nilainya tak tentu, maka harus kita faktorkan. Nah, ini nanti Ibu akan beri contoh terkait pemfaktoran. Selanjutnya ada metode membagi pangkat tertinggi penyebut. Nah, ini ada contohnya, tentukan suatu nilai limit fungsi aljabar di bawah ini. Limit X mendekati tak hingga. Nah, ini pada umumnya digunakan pada limit tak hingga. Ya. Diingat-ingat itu digunakan di limit tak hingga. Terus itu soalnya limit X menuju tak hingga, mendekati tak hingga, 4X kuadrat min 6X plus 1 per 2X kuadrat plus 7X. Nah, di situ kita cari terlebih dahulu pangkat tertingginya berapa? Berapa ini? Kalau 4X kuadrat min 6X plus 1, tertingginya pangkat berapa? Pangkat berapa, anak-anak? Pangkat 2, Bu. Ya, jadi pangkat 2 ini terletak di 4X pangkat 2. Wow. Terus tinggal kita bagi semuanya di ruas atas maupun bawah. Itu kan terlihat. Besar pangkatnya 2. Kita bagikan semua nilai di situ dibagikan dengan X kuadrat. Nah, itu yang dapat dibagi dengan X kuadrat kan hanya 4X kuadrat sama 2X kuadrat ya. Bisa anak-anak perhatikan jalannya. Nah, kalau itu 6X per X kuadrat, itu kan beda ya pangkatnya. Jadi itu hasilnya 0. Begitupun yang lainnya. Maka yang itu ada nilainya, itu pembagian 4X kuadrat dan 2X kuadrat. Jadi hasil limit fungsi aljabar tersebut adalah 4 per 2 atau 2. Jadi itu ya nilai limit fungsi aljabar untuk metode membagi pangkat tertinggi penyebut. Jadi yang perlu diingat dari membagi pangkat tertinggi ini, cari dulu pangkatnya. Coba Ibu tanya, pangkat min 3 dengan pangkat 2 itu tinggian berapa? 2, Bu. Nah, jadi nanti ketika kita membagi, diperhatikan pangkatnya itu min apa plus. Hati-hati, itu yang sering orang-orang salah dalam pengerjaannya. Nah, yang terakhir adalah mengalihkan dengan faktor sekawan. Untuk ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Lumayan banyak sistem pengerjaan tentang pemfaktoran. Nah, di sini ada soal untuk anak-anak, silahkan dicatat dan dikerjakan masing-masing. Untuk pertemuan berikutnya akan kita presentasikan bersama-sama. Nanti saya panggil kalian satu-satu untuk menjelaskan masing-masing poin soal ini. Jadi silahkan ini dikerjakan di rumah. Terus juga siapkan untuk presentasinya. Dan juga cara mengerjakannya harus urut sesuai metode-metode yang tadi. Oke, dapat dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ada pertanyaan sebelum Ibu tutup? Cukup, Bu. Bu. Bu.
Oke, semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat untuk anak-anak, karena yang mau jadi pekerja di bidang industri itu limit ini sangat dibutuhkan. Kayak mengukur kecepatan mobil, untuk mengetahui resiko kecelakaan itu penting. Makanya limit ini juga berfungsi untuk kehidupan sehari-hari. Tidak hanya kita mengerjakan rumus, terus kita kumpul dapat nilai, itu enggak. Tapi bagi kalian yang akan bekerja di industri, di kimia, di biologi, itu limit ini sangat berfungsi dan bermanfaat untuk kalian. Oke, Ibu rasa cukup untuk hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak untuk pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila tadi banyak kesalahan teknis. Semoga pertemuan selanjutnya bisa Ibu perbaiki. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.